kata yang namanya tolong. Sering kita gunakan kepada anak kita, kepada keluarga kita, ataupun kepada anak didik kita, kepada rekan-rekan kerja kita, ataupun kepada bawahan kita jika kita sebagai pemimpin. Sering kita langsung menggunakan ambilkan pena saya, atau ambilkan minuman saya, atau seperti ini, jemur. Nah, sebenarnya kalimat-kalimat seperti ini akan lebih indah, akan lebih menyentuh lagi kalau digunakan misalnya di depannya itu. Ketika kalimat ini akan lebih menyentuh kepada seseorang apabila kita gunakan yang namanya kata tolong. Ananda, tolong ambilkan buku Pak. Daripada kita langsung saja ambilkan buku Pak di ruangan sana, akan terasa lebih indah, baik itu dari segi estetika kita berbicara, ataupun dari segi rasa di dalam hati, ataupun secara etikanya. Walaupun kita lebih tua daripada mereka, gitu kan, tetapi etikanya ketika kita meminta bantuan seseorang atau orang lain untuk menolong kita, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih etisnya, alangkah lebih indahnya kalau kata-kata tersebut, kalimat-kalimat tersebut kita selipkan di depannya menggunakan kata tolong. Oke, sahabat semuanya, mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk Anda semuanya. Yang pertama, tolong subscribe channel saya. Itu sekedar contoh saja. Tapi mudah-mudahan Anda semuanya setelah menyaksikan video ini, Anda akan memberikan subscribe di channel ini. Ya alhamdulillah, merupakan suatu bonus dari Anda semuanya untuk saya lebih giat lagi memberikan yang namanya tips dalam kehidupan nyata. Oke, sebenarnya sangat sederhana ya sahabat semuanya. Yang pertama itu adalah kata tolong. Oke, bisa dipahami, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk Anda semuanya ya guys. Itu yang guys, sekarang kita yang kedua. Yang kedua, kata apa yang sering terlupa? Kata apa yang sering terlupa di benak kita ketika kita berhadapan dengan orang lain, ketika berhadapan bukan hanya dengan orang lain sebenarnya, ketika kita berhadapan dengan anak kita, kemudian keluarga kita di dalam rumah tangga, atau dengan tetangga-tetangga kita. Sering sekali kalau misalkan kita sudah dibantu oleh orang lain, kita terlupakan mengucapkan yang namanya terima kasih, ya. Nah, rentetan kata seperti ini dari tolong ambilkan tas Pak, tolong ambilkan pulpen, tolong ambilkan sapu, tolong ambilkan laptop. Nah, sering kita terlupa setelah meminta tolong kepada ananda kita atau anak-anak kita atau kepada orang lain. Pada orang lain ya guys, kita lupa memberikan yang namanya ucapan terima kasih kita kepada mereka, padahal mereka sudah menolong kita. Nah, ini tips yang kedua guys, ini tips yang kedua. Setelah kita dibantu oleh orang lain, sebenarnya tidak perlu harus kita dibantu oleh orang lain gitu kan, kita mengucapkan kata yang namanya terima kasih. Sebenarnya dengan senyuman saja atau dengan sapaan saja ya terima kasih harus selalu kita berikan kepada setiap orang gitu. Mudah-mudahan kita mampu membumikan kembali yang namanya kata tolong, kata terima kasih, mulailah dari akar-akar rumput seperti kita yang jauh-jauh dari kehidupan kota, jauh dari kehidupan yang glamor tentang dunia ini. Maka orang-orang kampung seperti kami, mudah-mudahan ini lebih melekat di dalam hati kita, melekat dengan karakteristik kita. Jadi jangan sampai terlupa. Yang tips yang kedua adalah setelah kita meminta tolong kepada orang lain, kita harus memberikan yang namanya ucapan terima kasih tentunya. Oke sahabat semua, itu tips yang kedua untuk kita semuanya, bukan untuk Anda saja, tapi ini akan menjadi pengingat bagi saya tentunya. Oke. Nah, setelah kata tolong, kemudian terima kasih, yang ketiga yang sering sekali kita lupa, sahabat semuanya, sering sekali kita terlupakan dengan kata ini, kata maaf. Terlebih lagi misalkan kita adalah orang yang lebih tua, orang yang lebih tinggi jabatannya, terkadang kita lupa memberikan yang namanya
diksi ini, memberikan diksi ini kepada orang lain atau lawan bicara kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, anak didik kita, kepada karyawan kita. Setelah misalkan kita sengaja ataupun tidak sengaja, hilap ataupun tidak, itu terlebih apapun itu, pergunakanlah kata yang namanya maaf. Mohon maaf, kan? Mohon maaf kenapa, untuk apa? Mohon maaf kalau saya merepotkan ibu, kalau tidak memberatkan, seperti itu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini, maaf seperti ini, itu akan sangat membekas sekali. Membekasnya di mana? Di atas, bukan ya di atas, tetapi di atas yang namanya di atas sanubari, di atas langit-langit yang namanya keindahan estetika kita, ya, keindahan langit estetika kita. Kemudian kata-kata seperti ini, tolong, terima kasih dan maaf, ketika kita mulai menggunakan ini, nanti Anda silakan rasakan apa manfaatnya. Anak-anak kita akan terbiasa menggunakan kata ini dan itu akan enak sekali terdengar di telinga kita, ya kan? Ketika kita tidak ada lagi mungkin di dunia ini, ketika orang lain mampu menirukan, mengimitasi kata-kata yang kita gunakan, orang akan terinspirasi, maka itu akan menjadi amal jariah untuk kita semuanya, ya guys ya. Nah, mudah-mudahan ini sebenarnya sangat sederhana. Kita bumikan kembali kata-kata ini, ya. Kita bumikan kembali kata-kata ini. Tolong, terima kasih dan maafkan jika ada kesalahan. Oke, yang pertama saya simpulkan, tolong subscribe channel ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Maaf jika Anda semuanya kurang berkenan. Oke, mudah-mudahan tips kali ini akan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Kita menjadi lebih baik. Kalaulah rindu di ujung kuku, jangan larang untuk bertemu. Oke, guys. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tips ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.